Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita diberi kesempatan untuk bisa masih berhadir pada acara hari ini. Tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, perkenalkan nama kakak Bahrul Ilmi. Hari ini akan memandu kegiatan pemberian materi. Nah, di sebelah kakak pemateri kita yaitu ada Bapak Khairul Ikhwan SHI MPD. Jadi pada hari ini luar biasa sekali Pak Ikhwan menyempatkan diri pada acara hari ini. Ini luar biasa. Salah satu dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Al-Hasan. Jadi Bapak Ikhwan pada hari ini akan memberikan materi yang berjudul Menjadi Mahasiswa Berkarakter yang Mencintai Alma Mater. Luar biasa, berkarakter alma mater. Jadi kawan-kawan sedikit, ketika kita bicara tentang mahasiswa hanya dikatakan mahasiswa jika dia punya tiga hal. Yang pertama intelektual, yang kedua berkarakter, dan yang ketiga apa? Kritis, optimis. Jadi hari ini Anda hanya akan dikatakan mahasiswa jika Anda punya tiga hal: intelektual, berkarakter, dan kritis, optimis. Oke? Tanpa panjang lebar langsung saja kepada Bapak Khairul Ikhwan SHI MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk tangan dulu Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan Ketua BEM, Ketua Senat Mahasiswa, para pimpinan unit kegiatan mahasiswa, dan para panitia sekalian yang berhadir pada hari ini. Yang saya banggakan juga moderator. Ini moderator ini salah satu mahasiswa yang cukup banyak sudah punya pengalaman ya, terutama mungkin di bidang bagaimana menjadi mahasiswa berkarakter. Yang sudah mungkin jadi panitia paham lah maksud saya ini gitu kan ya. Nah, kalau yang masih baru ya cobalah mengenal. Belum kawin baru lah. Ya, para peserta sekalian ya, calon mahasiswa baru calon kan ya. Biasanya kalau sudah lulus PBAK ini baru sah ya menjadi mahasiswa gitu kan ya. Nah, jadi masih sebagai calon pada hari ini ya, yang saya hormati, ya, saya banggakan dan saya cintai. Baik, ini mikrofon saya jelas nggak? Kedengaran nggak ke belakang? Jelas ya? Jelas Pak. Kira-kira jelas mana sama yang ini? Beda kan? Cek 1, 2. Jelas yang mana kira-kira? Lebih jelas Pak. Yang ini? Iya. Yang ini aja ya? Ya. Oke. Itu cara berdemokrasi di kampus ya. Oke. Baik, saya diamanahi untuk ngisi materi yang materinya ini adalah bagian dari tema kegiatan ini. Jadi ini termasuk materi yang agak berat lah, karena tema kegiatannya ini kan adalah tujuan dari kegiatan ini, target yang ingin dicapai dari kegiatan ini, dan sebagiannya ada pada materi ini. Bagian yang lain mungkin sudah disampaikan juga lewat materi-materi yang lain. Ada juga tadi di pagi hari materi Pak Raji, ya Ustadz Raji, itu juga bagaimana menjadi mahasiswa berkarakter. Mungkin sudah banyak disinggung mengenai menjadi mahasiswa yang memiliki karakteristik Islami yang dimaksudkan pada tema ini. Nah, jadi masuk ke saya salah satu bagiannya lagi gitu, yang mencintai alma mater.
mungkin saya tidak akan banyak bahas tentang berkarakternya lagi ya, karena sudah dibahas di pagi hari tadi ya. Saya akan banyak bahas tentang mencintai alma maternya, supaya waktu kita yang cukup sedikit ini bisa kita efektifkan ya dengan baik. Ya, lain halnya kalau misalnya panjang waktunya gitu, kita bahas dulu yang berkarakter ya. Saya yakin tadi Ustadz Raji sudah luar biasa. Ada laporan ke saya ya, yang nanya aja berapa, 7 atau berapa tadi kan ya, 9 ya. Iya. Nah, jadi antusias berarti ya para calon mahasiswa baru ini untuk bagaimana nanti ketika menjadi mahasiswa di kampus kita ini yang memiliki karakter Islami. Jadi saya masuk ke yang mencintai alma mater. Baik, ini biodata diri saya, tapi tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Nanti kita saling mengenal di saat kita masuk ke dunia kampus saja gitu. Ketika yang dalam proses pembelajaran nantinya ya insya Allah biasanya yang paling cepat dikenal itu salah satunya tuh yang paling aktif ya. Jadi kalau aktif dalam perkuliahan lebih cepat dikenal oleh dosen. Makanya biar kalau mau cepat dikenal dosen itu harus aktif dalam perkuliahan. Jangan sampai jadi mahasiswa yang mubah saja gitu ya, yang ketika ada dan tidak ada itu tidak jadi masalah gitu kan. Nah, jangan sampai juga jadi manusia yang makruh gitu ya. Lebih nyaman biar tidak di kampus daripada ada gitu ya kalau lah. Iya. Nah, apalagi manusia haram. Ya, mahasiswa haram. Ketika pian ada di kampus ganggu kawanan ini kadang tujuh. Tapi pas pian kada turun, syukur alhamdulillah kawanan. Ya, nah, harusnya kita jadi manusia yang wajib, ya, yang mana ketika kita ada itu membawa kemanfaatan dan ketika kita tidak ada di kampus itu kita akan diharapkan ada untuk memberikan kemanfaatan karena manfaat kita dirasakan oleh kawan-kawan kita. Nah, makanya jadilah mahasiswa yang aktif ya, selain tadi dikenal oleh dosen, dan itu bagian dari menjadi manusia yang wajib. Jangan sampai jadi manusia yang mubah kadang-kadang karena wisuda sudah selesai kuliah di sini kan semalam jadi dosen gitu. Padahal 3,5 tahun 4 tahun kuliah di sini dosen kada kenal. Kenapa ya? Karena manusia mubah ini. Ya kalau manusia haram itu cepat juga kan biasanya dikenal ya Allah. Yang nakal-nakal itu cepat dikenal, tapi dikenal dengan iya, hal yang negatifnya gitu kan. Nah, jadilah manusia yang wajib. Baik, itu saya dijelaskan ya nggak usah nih. Baik, saya lanjutkan saja ya ke berkarakter ya. Waktunya kita tidak banyak ya. Saya dikasih waktu mungkin sampai jam 3.30 ya. Setelah itu kita lanjutkan tanya jawab. Ya. Jadi siapkan respon terbaik Anda. Ya. Jangan cuma respon berupa bahasa tubuh ya, ekspresi. Ya. Tapi respon berupa pertanyaan itu juga penting. Nah, saya mau masuk ke berkarakternya. Tadi sudah dibahas ya berkarakternya. Namun sebelum masuk ke sini, gitu, saya mau ingatkan lagi bahwa kita akan banyak bahas tentang mencintai alma maternya. Ya. Oke ya. Nah, saya mulai dengan sebuah cerita, gitu. Sebuah cerita mungkin cukup didengarkan, nanti kalau bisa disimpulkan ya disimpulkan gitu. Ada cerita ya. Tapi secara umum saja tadi. Ada seseorang yang memiliki tekad yang sangat luar biasa ya, untuk mempersunting pasangannya. Anggaplah seorang laki-laki ya, mau mempersunting seorang perempuan ya, pujaan hatinya. Dia sudah memiliki tekad yang sangat luar biasa. Datang ke rumah bibiniannya dan akhirnya diterima oleh orang tua bibiniannya. Ini ada yang kadang ngerti bahasa daerah kah? Ngerti aja kalau bertahanlah. Ya. Nah, setelah itu ya, setelah diterima sudah menikah ya, resepsi dan berjalanlah rumah tangga ini menempuh hidup baru gitu kan ya, sebagai seorang suami istri. Dari yang tadinya nol, bukan siapa-siapa, mereka berjuang bersama, akhirnya sampai si laki-lakinya ini menjadi seorang yang berjaya. Dia jadi orang yang punya uang, dia jadi orang yang terpandang ya.
dan dia jadi orang yang disegani lah karena kemampuannya itu. Dan semua itu dia dapatkan atas perjuangannya bersama istrinya. Setelah dia sukses, berjaya, mapan, memiliki kemampuan dan terpandang, selama bertahun-tahun bersama istrinya, didukung terus oleh istrinya, dan kesuksesannya pun bagian dari keberhasilan yang didapatkannya karena dukungan istrinya. Andai istrinya tidak memberikan dukungan sebesar itu, dia tidak akan bisa berhasil sebesar itu juga. Dan pada saat dia jaya-jayanya, dia bertemu dengan seorang perempuan, dia tertarik dengan seorang perempuan itu, dan memutuskan untuk menikahi perempuan itu. Sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan istrinya. Andai nih pian-pian yang beginian jadi istrinya, bagaimana perasaan dia? Apa? Iya. Pian punya andil untuk membuat dia jaya, tapi kejayaannya membuat orang-orang mendekatinya. Orang-orang dekati dia karena dia jaya. Andai dia gembel kan nggak ada yang mau dekati dia, gitu ya. Karena dia jaya, kejayaannya diperoleh dari Pian. Akhirnya kejayaannya membuat dia didekati, dan itu dimanfaatkannya dengan menikahi orang yang mendekatinya. Bagaimana perasaan dia? Kecewa ya? Apa? Biasa aja. Iya, biasa aja, luar biasa keikhlasannya gitu. Ya, luar biasa keikhlasannya. Biasanya ya sudah nikah atau belum? Belum ya, iya, nggak apa-apa. Biasanya yang mudah berucap sabar itu yang belum mengalami gitu ya. Iya, benar dia biasa aja karena nggak mengalami gitu. Mudah-mudahan nggak pernah ngalami lah gitu kan. Oke, itu satu gitu. Nah, ada lagi cerita gitu. Dia menikah dengan pujaan hatinya. Setelah itu dia nggak jadi apa-apa gitu. Tapi dia tidak mempedulikan hubungan rumah tangga itu. Jadi kalau perkawinan itu dimaknai dengan membina rumah tangga, ya berarti membina itu kan membangun, gitu ya. Ada proses peningkatan, gitu kan, dari hari ke hari ke depan, ya dari rumah tangga itu, kebaikan demi kebaikan, gitu kan ya. Itu makna dari membina tadi, yang membina rumah tangga. Tapi dia tidak, si suami ini ya tidak melakukan itu. Bah nikah dinafkahi kada, di rumah jarang, habis itu ya tidak pernah melakukan apa-apa ya, apalagi membahagiakan istrinya nggak pernah. Nah, andai pian-pian jadi istrinya ya, bagaimana perasaannya kira-kira? Padahal dia yang dulu ngejar-ngejar Pian untuk nikahi Pian. Setelah nikah dia nggak nafkahi, dia nggak membahagiakan Pian, dia nggak mempedulikan Pian. Bagaimana perasaan Pian? Jengkel, sedih, dan lain sebagainya. Oke. Nah, saya mau jelaskan yang itu ya pada hari ini ya. Walaupun saya ngambil analoginya dari cerita suami istri gitu ya, tapi ini akan kita bahas dalam materi ini. Bagaimana kita mencintai alma mater ya. Bagaimana seharusnya seorang suami mencintai istrinya. Baik. Sebelum ke situ kita masuk berkarakter dulu ya. Nah, berkarakter itu artinya berkepribadian atau memiliki sikap, memiliki kekhasan dalam berperilaku, itu karakter. Jadi kalau kita bicara pribadi yang berkarakter ya berarti dia harus memiliki kekhasan, kekhususan, keunikan, kekuatan di dalam dirinya. Dalam apa ya? Dalam berperilaku. Dalam apa? Dalam berpikir ya, harus punya karakteristik tersendiri ya, yang membuat dia itu berbeda dari yang lain karena dia punya karakter. Nah, menjadi mahasiswa yang berkarakter berarti menjadi mahasiswa yang kuat gitu kan ya. Kuat dalam hal apa ya? Kuat dalam hal berpikir. Jadi berpikirnya harus ada pada dirinya sendiri ya, bukan berpikir diakibatkan pengaruh dari orang lain. Saya contohkan ya, yang sederhana seperti ini biasanya. Pian catatkan.
Terus saya dicatatlah. Ini nanti dimasukkan ke, ini ada live ininya lah. Nah itu kan nanti dimasukkan panitia kayaknya ke YouTube, ke YouTube-nya apa sih namanya di UKM-nya itu. Nah itu nanti bisa ditonton ya. Dan ini apa PowerPoint-nya nanti saya share. Saya share ke panitia minta tolong nanti bisa ke peserta. Jadi kalau saya dicatat lah. Kalau ngulang-ngulangi lihat di YouTube-nya aja kan. Nah, contoh sederhana ya seorang yang memiliki karakteristik yang kuat gitu kan, itu tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terpengaruh dalam hal berpikir. Terkadang ya kita kadang katuju lawan orang itu karena kawan kita kadang katuju lawan orang tuh. Lalu kawan kita berpandiran kita, ya aku kadang katuju lawan itu ini. Tempat kita nih kadang katuju juga. Iya. Nah itu ada kemandirian lah dalam berpikir lah. Tidak punya karakteristik ya dalam berpikir. Karena pemikiran hasil dari apa yang dia pikirkan itu dipengaruhi oleh kawannya. Banyak yang gitu. Padahal itu ada sudah berbuat jahat lawan kita. Nya tuh kada pernah mencelakai kita. Nya tuh kada pernah menjelek-jelekan kita. Tapi karena kawan kita pernah berkisahnya tuh kayak itu orangnya, lalu kita kada ketujuh lawannya. Iya, berkarakter lah kita itu. Enggak kan ya? Iya, itu mudah dipengaruhi ya, hati-hati ya kalau kita sudah terbiasa seperti itu gitu ya. Akhirnya dalam hal yang lain pun kita mudah dipengaruhi nanti. Nah, selain itu dalam hal bersikap, dalam hal berperilaku, kita harus punya komitmen terhadap diri kita bahwa kita tidak akan meninggalkan kekhasan kita. Kita harus jadi diri kita sendiri. Ada orang misalnya ya, saya contohkan ya, dalam sikap misalnya ya, dia memirip-miripkan dirinya dengan seseorang misalnya, seorang artis kah, ya, seorang penyanyi kah, ya, cara berjalannya misalnya kan ya, atau cara melihatnya, gitu kan, cara berbicaranya kah, gitu. Karena dia memirip-miripkan dengan si artis atau si penyanyi itu, berarti dia sudah tidak memiliki karakter sendiri. Dia makai karakter si penyanyi itu, makai karakter si artis itu. Artinya dia ninggalkan jati dirinya. Benar nggak? Nah, dia ninggalkan jati dirinya dengan menjadi orang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini ya jangan sampai dijadikan pasangan dalam hidup. Karena apa? Jati dirinya sendiri saja dia tinggalkan untuk orang lain, apalagi pihak kenanya sebagai pasangannya. Sedang dirinya saja dia tinggalkan, ya apalagi kita, ya. Mudah dia tinggalkan. Nah, jadi kan karakteristik orang itu juga salah satu pertimbangan ya. Jangan sampai memilih pasangan itu kayak milih apa? Kayak milih ayam potong di pasar lah ya, kalau lah. Ya pertimbangannya ada terlalu mendalam. Nah itu karakter ya. Saya nggak akan bahas karakter ini banyak-banyak ya. Ini pun sudah sekitar 1/4 jam nih terpakai waktu kita untuk ini ya. Saya masuk ke yang mencintai alma mater. Nah alma mater itu apa? Alma mater itu apa? Alma mater tempat pendidikan ya. Oke bagus ya. Jadi alma mater itu kiasan dari bahasa Latin yang digunakan untuk menyebut sekolah, sekolah tinggi atau universitas. Nah berarti alma mater kita saat ini namanya State Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Jadi kita pahami alma mater itu sebagai State Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Ya, benar ya. Jangan sampai memaknainya itu alma mater apa jas ya kan. Jadi jangan jas alma mater ya orang. Iya, jas ini merupakan bagian yang menunjukkan identitas perguruan tinggi kita. Sehingga pas lihat-lihat pakai jas ini, orang akan tahu bahwa pihak itu adalah mahasiswa yang berpendidikan atau berstudi di STIP Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Ini identitas jadinya, gitu ya. Bukan alma maternya. Oke, baik. Nah, saya buka dengan pertanyaan ini ya. Untuk bahasan cinta tadi, bisakah kita menghadirkan cinta di diri kita? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Bisakah kita menghadirkan cinta pada diri kita? Bisa?
Bisa atau tidak? Bisa. Oke, sekarang juga hadirkan cinta pian untuk saya, bisa nggak? Wah ini juga ya kalau lah. Sekarang juga gitu ya. Bisa nggak? Iya. Iya, kenapa gue paksaan jar? Iya. Nah, oke ya. Kalau pertanyaannya, bisakah kita menghadirkan cinta di diri kita? Jawabannya sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena cinta bukan kuasa manusia. Cinta kuasanya Allah Ta'ala. Nah, seberapa banyak orang yang misalnya ya menikah karena keterpaksaan, tapi hubungannya langgeng, lama, gitu kan? Tapi seberapa orang yang ngaku nikah karena cinta, ya beberapa bulan kemudian cerai gitu. Iya. Nah, pada dasarnya ya kalau kita bicara cinta, kita bicara itu adalah sebuah anugerah yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak punya kekuasaan untuk itu, tidak punya daya untuk itu. Jadi kalau ini tuh bagus, tapi sangat sangat. Itu aja lah. Iya, lebih baik yang sederhana ya, tapi membahagiakan kita gitu kan. Daripada yang berlebih gitu kan, tapi menyusahkan ya. Oke, kita nggak bisa menghadirkan cinta itu pada diri kita, tapi kita bisa mengupayakan supaya cinta itu lebih mudah dihadirkan ke diri kita. Ya, yang bisa kita lakukan hanya berikhtiar, hanya berusaha, hanya berupaya supaya cinta itu lebih mudah hadir kepada diri kita. Benar nggak? Iya. Nggak bisa misalnya dipaksakan kayak seperti tadi gitu ya, baru ketemu, bisa nggak menghadirkan cinta dalam diri dia? Bisa katanya, cinta aku sekarang juga gitu misalnya kan? Nggak bisa ya, terkecuali memang ada rasa sudah sebelumnya atau kekaguman misalnya kan ya. Jadi makanya saya termasuk orang yang tidak percaya dengan cinta pada pandangan pertama itu gitu. Iya, saya nggak percaya ya. Bagi saya cinta itu baru bisa disimpulkan bahwa itu cinta ketika sudah pertemuan yang ke-99. Jadi hitung berapa kali pertemuan, sampai 99 kali minimal ya baru bisa disimpulkan itu cinta. Karena apa? Yang ada pada pandangan pertama itu saya meyakini itu bukan cinta, itu hanya sekedar kekaguman saja atau sekedar suka saja gitu ya. Ya, nggak sampai belum ke cinta ya. Karena kekaguman dan suka itu hanya salah satu bagian jalan menuju cinta gitu kan. Nah, kalau pian hari ini misalnya sudah 2 hari jadi peserta di PBAK ini gitu ya. Oh, ada melihat nih, itu Pina Bumas tuh misalnya kan ya. Itu tuh Pina ganteng apa orangnya misalnya kan. Ya jangan langsung menyimpulkan itu cinta ya. Karena cinta pada pandangan pertama itu adalah cinta yang hijau. Maksudnya hijau itu apa? Ada matang. Ya. Ada matang. Kenapa? Cinta pada pandangan pertama itu belum tahu kekurangan-kekurangannya ya. Bagaimana bisa kita mencintai tanpa tahu kekurangan gitu kan? Orang yang benar-benar mencintai ketika dia tahu orang itu sudah memiliki kekurangan, orang itu memiliki kelemahan, tapi dia tidak berubah cintanya, itu cinta kan? Tapi ketika nanti timbul kekurangan, timbul kelemahan, timbul-timbulnya melakukan hal-hal yang kurang baik, misalnya kan hal-hal yang agak jijik lah dan lain sebagainya, kita melihat itu selama sampai ke 99 kali tadi ya, dan kita berubah rasa, maka itu bukan cinta yang tadi. Karena cinta nggak akan berubah. Ya. Baik, jadi kesimpulannya kita tidak bisa menghadirkan cinta, tapi kita bisa mengupayakan agar cinta itu lebih mudah hadir pada diri kita, lebih cepat dan mudah dihadirkan Tuhan, dihadirkan Allah Ta'ala kepada diri kita. Intinya ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar. Baik. Nah, lalu ya usahanya itu kan ada yang mudah, ada yang perlu perjuangan. Ya, ada orang yang usahanya itu mudah gitu ya. Setemat aja udah berjadian udah gitu kan ya.
Ada juga yang perlu usaha yang sangat panjang, seperti misalnya siapa? Sayyidati Khadijah kepada Nabi Muhammad gitu ya. Prosesnya tuh panjang kan. Mengutus Maisarah untuk menemani perjalanan Nabi gitu ya. Mencek Nabi ini kayak apa di perjalanan. Nah, nanti ada utusan lagi siapa? Nafisah binti Munya gitu ya, untuk menyampaikan jadi mak comblang gitu ya. Kalau Sayyidati Khadijah itu ada rasa dengan Nabi gitu kan ya. Itu kan perjuangannya panjang gitu. Sama ya Ali bin Abi Thalib juga perjuangannya panjang untuk memantaskan diri gitu. Dia merasa tidak pantas untuk mengawini seorang anak Rasulullah ya, Sayyidati Fatimah, lalu berjuang untuk memantaskan diri gitu kan ya. Nah, selama perjuangan itu banyak yang datang tuh ke Sayyidati Fatimah tuh, banyak yang berdatang. Kadang diterima ya. Karena apa ya? Karena memang jodohnya Fatimah sudah dipersiapkan gitu kan ya. Tidak hanya di bumi ya, tapi di langit sudah dipersiapkan bahwa Ali adalah jodoh. Itu perjuangannya panjang gitu ya. Tapi ada juga misalnya ya orang-orang yang ingat-ingat tuh nanti para rumah, asalnya sekali aja sudah tampon langsung kawin misalnya kan. Iya. Kan ada usaha apa-apa misalnya kan sudah ini kan ujian kita kan ada usaha apa-apa gitu ya. Iya. Kan ada usaha kita kan ada tahu ya seberapa jauh usahanya dia untuk membuat kualitas dirinya baik ketika dipandang oleh orang lain. Ya, kayak Pian hari ini bagian dari usaha kan ya. Nah, ada yang berpupur ya kalau pimpininnya nih. Nah, bahkan ada yang mencar mata, ada yang itu bagian dari usaha ya. Supaya apa? Supaya nyaman dipandang ya kalau. Iya. Benar nggak? Itu bagian dari usaha, makanya memantaskan diri itu juga bagian dari usaha. Coba yang datang ke sini nggak usah apa-apa tuh. Iya, tadi ke sandal capal aja misalnya ya, kalau ke sini mandi kada misalnya. Ya, ada kalau lah nggak ada mandi lah. Iya, lain diri dia lakian yang kita tegang dari pas dengar udah mandi tadi. Ya, mungkin kata kesombongan di sini ya. Iya, ada yang usahanya itu berat, ya ada usahanya itu mudah gitu ya. Nah, kita masuk yang mana kan nggak tahu. Kita nggak tahu masuk yang mana. Nah, ada yang mudah, ada yang perlu perjuangan. Yang perlu perjuangan itu dengan apa ya? Kalau kita mau numbuhkan cinta pada diri kita, berarti perjuangan kita adalah belajar untuk mencintai. Itu kan ya? Benar ya? Nah, kalau kita misalnya perjuangannya menumbuhkan cinta pada diri orang lain gitu ya, kepada kita, berarti perjuangannya dengan berjuang gitu kan ya. Iya, cukupkah hanya berdoa saja? Enggak cukup kan? Iya. Cinta dalam diam gitu ya Allah. Iya, cinta dalam doa aja. Mungkin berdoa siang malam bukan dosa Allah rumah. Iya. Jangan belak-belak hambin supaya ada yang melihat dia gitu kan. Nah, itu belak-belak hambin supaya dia lalu melihat gitu ya Allah. Nah, ya. Itu bagian dari usaha juga gitu kan. Nah, ya itu trik lah gitu kan ya. Iya. Karena yang dihendaki ini lalu biasanya jam sano jadi kalau nak belak-belak hambin. Iya. Kepada diri sendiri ya kita ikhtiar belajar untuk mencintai, kepada orang lain yang memperjuangkannya ya. Mana bisa cinta itu hanya diam. Tidak bisa cinta itu cuma diam. Kalau kita lihat Sayyidati Fatimah, menurut sebagian orang Sayyidati Fatimah itu diam katanya. Itu enggak diam ya, perjuangannya itu berat ya. Berapa orang yang tidak diterima itu kan berat gitu ya. Berat itu. Nunggu itu juga berat. Siapa bilang nunggu itu mudah? Menunggu itu kan membosankan. Ya. Ya, sulit gitu ya. Sulit. Apalagi lepas dari pengaruh-pengaruh orang lain itu kan, pengaruh-pengaruh lingkungan itu kan berat juga gitu ya. Sama dengan misalnya lepas dari pengaruh-pengaruh hujan gitu ya, pengaruh-pengaruh suara yang ada di luar itu kan berat juga gitu ya. Ya berat ya. Ya kayaknya lebih menarik hujan yang di luar daripada yang berbicara di depan ini gitu kan ya. Makanya terpengaruh lebih menarik yang di luar. Gak apa-apa kada bisa dicangangi itu aja kalau. Iya, ada yang kepikiran dalam kan belum ternaungakan kada lah. Iya. Nah, kepada orang lain dengan memperjuangkannya. Artinya ya di saat ini konteks dari tema ini yang mana kira-kira antara dua ini? Dari dua ini perjuangan tadi ada yang kepada diri sendiri, ada yang kepada orang lain. Berarti konteks tema kita yang mencintai alma mater ini yang mana?
Oke ya, kepada diri sendiri. Kita menumbuhkan cinta yang ada pada diri kita kepada alma mater kita. Karena ya saya juga ragu-ragu kalau hari ini saya minta langsung cinta dalam alma mater, nggak tahu saya bisa atau tidaknya gitu kan ya. Tapi kita bisa mengupayakan dengan belajar mencintai alma mater kita. Yang pandangan pertama nggak ada kan ya? Walaupun sekali memandang kampus kita ini sudah jatuh cinta, pokoknya aku selamanya sudah di sini kada lulus gitu ya. Iya. Enggak kan ya? Kalau hanya karena kampus kita misalnya punya bangunan yang permanen gitu ya. Kalau hanya kampus kita misalnya ruangannya ber-AC ya, karena kalau kampus kita misalnya lingkungannya misalnya asri gitu ya. Saya rasa itu bukan alasan pian mencintai kampus gitu. Mungkin itu hanya sebatas kekaguman saja, sebatas sukanya pian dengan kampus ini saja ya. Karena apa? Karena pian belum menjalani gitu. Itu cinta pada pandangan pertama. Belum tahu lagi nanti kekurangan-kekurangannya seperti apa gitu ya. Ini panitia yang hari ini yang ngarang tarus itu siapa tahu kayaknya penguringan, ya Allah. Nah, yang hari ini misalnya penguringan siapa tahu kayaknya penyerikan, gitu. Itu kan belum tahu gitu ya. Jadi yang pada pandangan pertama beberapa hari ini itu belum bisa disimpulkan. Ya, makanya untuk mencintai alma mater kita, prosesnya adalah ikhtiar belajar untuk mencintai alma mater kita. Oke ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, lalu ada pertanyaan. Cinta itu perasaan atau emosi? Apa? Perasaan. Cinta itu perasaan atau emosi? Perasaan. Yang perasaan bisa nggak nyampaikan alasannya, yang emosi sampaikan alasannya. Yang pilih emosi kenapa? Bisa nggak? Perasaan kenapa ya? Ya kalau jadi mahasiswa itu kan tidak cukup misalnya kita ditanya hal itu jawabannya naam atau la, itu kan cukup gitu ya. Harus ada penjelasannya gitu. Ya. Ada yang bisa? Ya, oke, silakan. Ya, silakan. Ya, maju ke depan ya atau di sana saja? Oke, di sana saja. Tapi berdiri ya, berdiri. Oke. Baik, tepuk tangan ya. Ya. Cinta itu perasaan cinta atau emosi cinta? Perasaan. Oke. Alasannya? Alasannya contoh kayak misalnya istrinya baik atau muhanya bungas, itu perasaan lain emosi. Ya, tepuk tangan. Ada yang lain yang milih perasaan atau emosi nggak apa-apa ya? Iya. Silakan berdiri, bisa mikrofonnya. Baik. Cinta itu perasaan atau emosi? Menurut saya cinta itu perasaan, karena cinta itu kan sebuah rasa yang muncul mungkin karena rasa kekaguman kita pada suatu orang atau suatu benda. Iya. Jadi cinta itu adalah perasaan. Ya, tepuk tangan. Ada yang berbeda pendapat? Emosi, ada yang berbeda pendapat? Tadi sudah perasaan. Harus konsisten ya dengan pilihan. Harus konsisten dengan pilihan. Jadi kalau mau milih A ya A, yang B ya B. Jangan hari ini A, besok B. Ya. Kenapa berubah pikiran ya? Ada perasaan masuk juga, emosi masuk juga. Oh, kita dengarkan penjelasannya ya. Oke, bagus. Oke. Berarti ya tidak berubah gitu ya, tapi menambahkan gitu ya. Oke, silakan. Cinta itu emosi, contoh misalnya kayak sakit hati, gara-gara cinta lawan ini ia kada menerima. Jadi Oke, Sudah ya. Oke. Jadi itu emosi ya. Emosi akibat dari sakit hati tadi gitu ya. Oke. mulai dari perasaan tumbuh emosi. Bagus ya. Yang penting kan iya berani gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau ada? Silakan jangan malu ya, jangan malu. Oke, silakan.
Mungkin cinta itu kadang bisa menjadi perasaan, kadang bisa menjadi emosi. Oh ya, jadi sependapat ya dengan yang tadi ya, alasannya. Karena cinta itu bisa karena perasaan kita, Iya. tapi dia bisa naik turun juga. Kadang cinta bisa kadang. Iya. Berarti cinta itu bisa nggak menurut Pian itu membuat kita tersakiti? Mungkin bisa, tapi Iya. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Iya. Sebentar ya. Kalau kita meyakini cinta itu adalah anugerah Tuhan, yang namanya anugerah itu positif atau negatif? Positif. Jadi kalau ada cinta yang menyakiti itu cinta atau bukan? Berarti bukan cinta ya? Ya. Yang misalnya ya dia ngaku cinta tapi misalnya mengkhianati. Dia ngaku cinta tapi misalnya selingkuh. Dia ngaku cinta tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Dia ngaku cinta tapi tidak menafkahi. Dia itu cinta atau ngaku cinta saja? Iya. Oke, ada lagi nggak yang mau berpendapat? Ya, tapi saya nggak nyalahkan yang ini tadi ya, itu benar ya, benar juga. Ya oke, baik, bisa. Ya saya nggak nyalahkan ya, itu beda ya, pendapat yang itu dengan pendapat yang beda. Oke, silakan. Ya, cinta itu perasaan atau emosi? Ini kalau berpendapat dicatat ya. Iya. Jadi dia harus memperkenalkan nama dulu gitu ya. Kalau yang tidak sempat memperkenalkan nama sudah tahu. Oh iya, oke. Perkenalkan nama. Iya. Nanti kalau tidak dapat gula batu ya udah. Nah, ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hidayatullah dan saya dari kelompok Dama 5. Katanya cinta itu perasaan atau emosi. Kalau menurut saya, perasaan itu adalah bentuk dalam sifat jangka panjang, atau emosi itu adalah dalam jangka sifat sementara. Sebagaimana kalau yang perasaan itu bisa menumbuhkan rasa keseriusan kita terhadap sesuatu yang kita cintai. Seperti di kampus ini, kalau orang sudah tumbuh rasa perasaan yang mendalam terhadap kampus ini, maka dia akan serius untuk belajar di sini. Kalau emosi hanya sementara, sesaat aja, sementara kayak gitu. Ya, oke. Oke, baik ya. Bagus-bagus nih jawabannya ya. Saya tidak sabar lagi lah nanti masuk di kelas untuk menguliah Pian gitu ya. Oke. Enggak lah ya, ada yang MPI, ada yang PAI gitu ya. Saya kan nggak masuk di PAI ya. Yang MPI sampai bertemu lah nanti. Oke. Nah, saya mau nanya yang ini dan ini ya. Dari penjelasan sampean-sampean tadi itu benar semua ya. Dan saya mau masuk lagi ke sini. Apakah perasaan itu ada yang positif, ada yang negatif, atau perasaan itu hanya positif saja? Apakah emosi itu ada yang positif, ada yang negatif, atau negatif saja? Ada yang positif. Iya. Nah, itu ya. Jadi kita jangan memaknai perasaan ini sebagai yang positif. Ya. Dia. Positif saja misalnya enggak gitu ya. Ada negatifnya juga misalnya ya. Rasa kecewa gitu negatif deh. Ya. Sedih itu negatif ya. Benar enggak? Ya. Iya. Nah, begitu juga emosi ya. Ada yang bahagia gitu. Positif. Ada yang marah negatif ya. Ya, jadi baik perasaan maupun emosi ada yang positif, ada yang negatif. Ya, oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini jawabannya. Cinta bukan sekedar perasaan, cinta adalah emosi. Bujur sebertaan tadi, yang jawab dua tadi bujur dua ya. Karena cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, ya artinya ada ya perasaan juga ya Allah. Ya. Tapi cinta adalah emosi. Kenapa cinta itu emosi? Kita bagi dulu definisi perasaan dan emosi. Saya sederhanakan saja karena waktu kita nih nggak banyak gitu. Ya, perasaan itu ya, rasa yang tidak ada
akibat atau reaksi apa-apa. Itu rasa, perasaan. Rasanya itu perasaan. Ya. Rasa yang tidak ada mengakibatkan reaksi apa-apa. Ya. Misalnya Pian menerima kabar bahagia. Tidak ada reaksi apa-apa. Tapi kalau menerima berita bahagia, Pian sampai ini tepuk tangan, loncat-loncat gitu kalau binian turun hilang. Sampai bergepan-gepan yang sama binian ya, boleh. Nah, itu kalau latihan biasanya kayak main bola tuh habis ngegol itu kan bahagia ya, boleh. Nah, lalu lari-lari dan lain sebagainya itu ada reaksi. Nah, yang ada reaksinya itu emosi. Marah lawan orang tuh sudah menyambati kita misalnya. Marah, ya. Tapi ketika ini menyambati kita, muka kita merah, merangut, ya kalau apalagi sampai misalnya mengambil parang ke rumah misalnya. Iya, itu artinya perasaan atau emosi? Emosi. Jadi, ketika perasaan itu tidak akan mengakibatkan reaksi apa-apa, tidak ada ekspresi. Ketika ada ekspresi, reaksinya yang diakibatkan oleh rasa yang diterimanya itu, maka itu adalah emosi. Kembali ke cinta. Cinta yang tidak mengakibatkan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, berjuang kada, membahagiakan kada, ini dan lain sebagainya kada, ya kan? Itu cinta yang perasaan berarti. Ya, mana tadi? Nah, cinta yang perasaan berarti kan yang tidak melakukan apa-apa. Kalau dia emosi, ada reaksi, ekspresinya apa? Dia kan melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Makanya cinta dalam diam itu berarti hanya sekedar perasaan saja. Ya, makanya berdiam aja kalau nya kada ada memperjuangkan orang yang dicintainya. Nya menjadinya segenap. Silanya namanya terlalu berdatang diterimanya. Berarti jodoh orang kada rezekiku gitu kan. Iya, makanya itu usah berusaha, usah berjualan, kalau usah buka toko. Tapi yang hari ini bagian di rumah aja kan ya kalau ya aku nih punya ajar Allah Ta'ala aku lebih tambah ilmu, tambah ilmu kan. Ya, kada usah aku kuliah misalnya kan. Kan berdiam diri saja gitu ya. Ini bagian dari reaksinya ya untuk apa? Untuk mengejar ilmu karena dia mencintai ilmu. Nah, begitu juga dengan dengan cinta tadi ya, ada perjuangan untuk menuju cinta. Saya dari tadi nyebutnya itu perjuangan, bukan pengorbanan. Karena menurut saya di dalam cinta itu tidak ada pengorbanan. Pengorbanan itu efeknya adalah keterpaksaan. Terpaksa berbuat karena itulah dia berkorban. Ada beban, terbebani dalam berjuang, dalam berbuat, makanya dia berkorban. Ada rasa tidak nyaman gitu. Dia merasa ini bukan, harusnya aku tidak melakukan ini gitu. Akhirnya dia melakukan itu dengan keterpaksaan itu membuat dia berkorban untuk orang yang dicintainya. Sebagaimana lilin yang menerangi orang lain tapi dia meleleh. Itu cinta atau bukan? Sangat tipis ya antara cinta lawan kata pintar ya. Iya, makanya berkorban itu mau orang itu bahagia tapi dia tersiksa. Itu berkorban atau apa gitu? Itu bukan cinta gitu ya. Cinta itu akan membahagiakan. Dia bahagia, kita juga bahagia ya. Karena kita mencintai itu jelas bahagia ya. Kalau mencintai itu terbebani, mencintai itu terpaksa, bahagia ada. Iya, makanya cinta itu berjuang ya, bukan berkorban. Berkorban demi cinta aja ya. Saya nggak pernah lihat sapi itu misalnya kan hendak disembelih itu napas tengah. Pastinya ini kan ya terpaksa lah seperti itu. Itu canda aja ya. Nah, jelas ya bahwa cinta itu perlu reaksi. Cinta itu perlu ekspresi. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan setelah itu. Itu bagian dari reaksi ketika mencintai. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Saya menghemat waktu ya. Nah, cinta tidak bisa diam, cinta perlu ekspresi. Lalu ekspresi itu apa? Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya.
itu ekspresi. Makanya cinta itu perlu ekspresi. Kalau cuma diam, dia tidak cukup disebut sebagai cinta. Ya, oke. Nah, ekspresi itu terbagi dua. Ada yang dengan kata-kata, ucap nih kan, ekspresi. Nah, ada yang dengan gerak perbuatan. Jadi nggak melulu ya. Ekspresi itu yang gerak kita gitu ya. Kata-kata itu juga bagian dari ekspresi. Bagaimana misalnya orang bisa baca puisi gitu kan, ya mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya, misalnya kan itu ekspresi juga gitu. Tanpa menulis gitu kan. Nah, ada juga yang gerak ya, dia bergerak, dia berjuang misalnya kan ya, berusaha dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian dari ekspresi. Nah, bagaimana bisa disebut sebagai cinta gitu? Kalau dia cuma diam saja? Bagaimana bisa cinta diekspresikan dengan diam? Karena diam itu bukan ekspresi. Ulun berdoa itu bukan bagian dari ekspresi. Berdoa itu kewajiban kita sebagai makhluk. Iyalah, itu enak, empatilah. Ini kalau saya nggak salah, itu mahasiswa Baruri diwajibkan untuk ikut majelis setiap pagi Rabu gitu ya. Nanti ada majelis pagi Rabu diisi oleh Ustadz Raji, yaitu pengelolanya Rasidi itu ya, dan kawan-kawan. Itu kalau saya nggak salah itu diwajibkan untuk ikut majelis itu ya. Setiap pagi Rabu jam berapa? Jam 7.30 ya. Kita perkuliahan biasanya jam 8.30 ya. Nah, jam 7.30-nya biasanya majelis 1 minggu sekali ya. Nah, itu nanti bisa diikuti ya. Kalau diwajibkan berarti wajib ikut tuh ya. Kalau wajib itu biasanya kan kalau kada datang ke sini berarti berdosa ya, Allah karena wajib ya Allah. Ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan lah lebih banyak ya yang terkait dengan perspektif agama itu tadi ya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala itu bukan sebagai bagian dari kita hendak berdoa, hendak kada enggak ya. Tapi kita tuh wajib berdoa sebagai seorang makhluk. Karena apa? Makhluk ini kan kada memiliki kemampuan, kada memiliki daya kita kan dari Allah Ta'ala. Itu bahasanya di perspektif agama itu. Kalau bahasan yang di sini kita kurang pas lah membahas tentang itu gitu. Nanti terlalu banyak waktu yang terpakai. Nah, jadi ekspresi itu ada kata-kata, ada gerak. Ya. Nah, kalau cinta tadi kan perlu diekspresikan. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan gerak. Ya. Sepakatlah Bian ya. Cinta itu harus diekspresikan dengan kata-kata dan juga dengan gerakan. Sepakat gak? Sepakat ya. Nah, kalau disuruh milih ya, dari dua ini mana yang lebih penting kira-kira? Apa? Kata-kata atau gerakan? Ya. Buat apa ngaku cinta kalau nggak ada upaya perjuangan aja? Bisa aja kan mulut berbicara, tapi gerakan tidak merepresentasikan apa yang dikatakan oleh mulut kita. Gitu. Tapi ada satu ya, ekspresi dengan kata-kata ini penting, lebih penting dari sekian gerak. Apa kata-katanya? Saya terima nikahnya. Itu ekspresi laki-laki berupa kata-kata yang paling luar biasa lah. Saya terima nikahnya ya. Menjawab apa yang dikatakan oleh wali dari perempuannya. Oke. Ya, saya juga sepakat dengan yang tadi bahwa gerak itu ya lebih penting dalam mengekspresikan cinta di luar dari yang saya terima nikahnya tadi ya. Lebih penting mengekspresikan cinta ya daripada kata-kata, karena kata-kata itu bisa berdusta. Nah, gerak ini perbuatan, tindakan. Bahasa tubuh ini kan sulit untuk berdusta gitu ya. Apalagi mata kita ini kan sulit untuk berdusta. Tapi kalau lidah kita ini tuh sudah rumusinya berdusta gitu ya. Ya, kalau ada manusia yang dalam hidupnya, misalnya usia Pian itu 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, kada pernah berdusta sekalipun gitu ya. Saya meragukan Pian itu manusia. Ya, siapa tahu malaikat yang dihadirkan ke sini gitu ya. Karena setiap manusia lidahnya ini sudah ada pengaturannya tersendiri untuk berbohong, berdusta. Artinya ya dusta itu pernah dilakukan oleh setiap manusia. Jadi mau ada kalau Pian aku sudah berdusta aja, malaikat tuh. Ya. Nah, tapi kalau gerak ya apalagi mata tuh sulit berdusta ya. Karena apa? Mata ini kan koneknya ke hati. Kalau mulut ini koneknya ke otak ya. Karena koneknya ke otak gitu ya, dia akan menyampaikan apa yang ada di otak.
Kalau mata, dia akan menyampaikan apa yang ada di hati. Karena hati kita ini tidak bisa berdusta, maka mata kita pun tidak akan bisa berdusta. Mata mengisyaratkan rahasia hati. Oke. Jadi kita sepakati perlu gerak, perlu gerak, perlu perbuatan, perlu tindakan. Nah, kata tidak bisa dipercaya dalam cinta. Jika perwujudan cinta adalah kata, akan banyak pembohong yang berhasil dengan mudah memperdaya. Karena itu cinta perlu diekspresikan dengan tindakan, dengan perbuatan. Baik, saya persingkat saja ya. Nah, masuk ke sini supaya sempat tanya jawab. Apa tindakan yang harus kita lakukan dalam upaya menunjukkan kecintaan kepada seseorang? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Jadi sederhananya seperti ini. Ketika kalau saya tanya ya, saat ini ada nggak yang sedang jatuh cinta? Ada. Ada nggak yang sedang jatuh cinta saat ini? Atau pertanyaan seperti ini, ada nggak sekarang yang sedang mencintai seseorang? Ada. Nah, berarti kita jawab ini ya. Ya, apa jawabannya? Berjuang. Perhatian. Bisa satu-satu, jangan terlalu. Saya babak belur. Apa? Menikahinya. Oke. Apa lagi? Menunjukkan dia bahwa dia tidak cinta. Oke. Apa lagi? Perhatian. Apa yang di belakang apa? Memanggil-manggilnya. Oh, memanggil-manggilnya. Bagian dari kerinduan gitu ya. Karena orang cinta itu biasanya selalu rindu. Jadi tidak ada, kalau bagi pencinta ya, tidak ada rindu yang terobati. Karena bagi seorang pencinta, rindu itu selalu. Ada konspirasi kayaknya. Tes, ya. Nah, bagi seorang pencinta, yaitu betul ya kata ibu tadi ya. Seorang pencinta itu manggil-manggil gitu, seakan-akan di mana-mana tuh melihatnya, di mana-mana tuh ada inya. Gitu. Itu bukan karena ketakutan selingkuh gitu. Ya orang ketakutan selingkuh juga gitu kan, jadi mana-mana asal melihat bininya, gitu kan. Ya takutnya. Tapi kan maksudnya tadi ya ada kerinduan, karena rindu itu bagian dari kecintaan. Jadi kalau orang itu jatuh cinta atau sedang mencintai, tapi tidak pernah merasakan rindu, atau dia anggap rindunya itu terobati dengan bertemu, ya maka cintanya itu emosinya kecil. Emosinya kecil. Jadi bertemu itu sebenarnya bukan rindu, karena bagi seorang pencinta rindu itu akan selalu dia rasakan meskipun sering kali bertemu. Nanti kan susah ya, karena kalau belum nikah, belum kawin, kan mungkin bisa berkata seperti itu gitu. Bila rindu bertamu hampir rindu ya udah. Tapi kalau sudah hidup serumah yuk. Nah, tiap hari bertamu, tiap hari ya ini dan lain sebagainya. Oh karena tadi rindu itu kalau bertemu sudah jadi obat gitu kan, ya berarti orang yang tinggal satu rumah tidak akan pernah merasakan rindu ya? Jadi tetap rindu meski sering bertemu. Oke, apa lagi? Perhatian ya, bagus ya. Mendoakannya, mendoakan kebaikannya gitu ya. Ada lagi ya? Melamar ya, oke, bagus ya. Ada lagi yang sebelah sana? Apa? Memberi bantuan. Juga apa? Bantuan. Oh iya. Parah tuh bansos. Iya, maksudnya terlibat dalam perbaikan diri orang yang dicintainya, itu kan ya, membantu supaya yang dicintainya itu lebih baik. Itu benar ya. Kita tuh kalau cinta pada seseorang gitu ya, jangankan orangnya, sandalnya aja dijejak orang sakit hati gitu ya. Iya, nah, gitu.
ajakan. Itu kalau bila kita kedatangan misalnya Habib kah, tuan guru kah, sandal sini kita ajakan supaya jangan terjejak orang. Itu bukti kalau kita tuh cinta sama sini. Jangan kan sini. Sandalnya aja jangan sampai dijak orang. Itu ekspresi juga ya. Oke ya, cukup ya. Nah, saya masukkan beberapa contoh saja, tapi yang tadi sudah semuanya bagus seberataan, jujur seberataan ya. Cuman ini ya mungkin ada sebagian yang sebutkan ada di sini ya. Ada yang ya kalau ada papan tulis mungkin saya akan nulis di sini gitu ya. Pendapat yang sini saya tulis ini. Jadi karena ini pakai LCD proyektor ya saya siapkan lebih dulu tadi. Yang pertama ada kebanggaan. Kalau kita cinta kepada seseorang ya kita akan bangga. Ya, kita cinta kepada orang tua kita misalnya. Kita akan bangga dengan orang tua kita. Ya, kita cinta kepada agama kita akan bangga kepada agama kita. Kita cinta pada istri kita, ya, kita akan bangga dengan istri kita. Kalau ada laki-laki suami malu ngajak istrinya ke pengantinan, itu ada cinta. Tempat pangjar malawat tadi, jangan, kan lapah ya. Saya, padahal sumpah membawa, karena dilihat orang misalnya kan. Itu artinya apa? Tidak ada kebanggaan. Ya, makanya pakai jas alma mater ini suatu kebanggaan. Gitu. Kalau kita keluar kampus pakai alma mater ini ada kebanggaan bahwa kita ini kuliah di sini. Orang tahu kita kuliah di sini. Kalau ada yang sumpah pakai jas alma mater ini, ya berarti tidak ada kecintaan. Nah, berarti salah satunya mengekspresikan kecintaan kita ya, kepada alma mater kita dengan kebanggaan. Dengan bangga kepada alma mater kita. Oke, selanjutnya. Nah, seorang yang mencintai itu mesti ada keinginan untuk memiliki. Jadi kalau ada yang bilang cinta itu tidak harus memiliki, itu tidak benar-benar cinta. Karena cinta itu harus memiliki. Bila ada dalam hatinya ya aku cinta aja memilikinya misalnya kan bukan cinta. Bukan emosi dari kecintaan. Karena ketika cinta tadi dinamakan sebagai sebuah emosi, dia akan berjuang untuk memiliki. Cinta tak harus memiliki itu diucapkan oleh mereka-mereka yang kalah dalam cinta. Ada satu pesaing lawan itu yang udah teman orang lalu cinta tak harus memiliki. Jadi, itu ekspresi dari kekalahan, ekspresi dari ketidakberdayaan. Bersaing dengan orang lain ya, sehingga itu tidak dinamakan ekspresi cinta. Terpaksa ada yang ada apa ya. Jadi cinta tak harus memiliki. Jadi lihat ya, orang-orang yang bicara cinta tak harus memiliki itu biasanya itu keterpaksaan karena tidak sanggup bersaing. Bukti dari kekalahannya. Jadi cinta harus memiliki. Ke alma mater kita, ya saya langsung kaitkan saja ya. Padahal saya setelah ini ada nyiapkan satu slide lagi yang dikaitkan ke situ ya. Ke alma mater kita berarti kita juga harus memiliki keinginan, kita harus punya keinginan untuk memiliki. Jadi bukan berarti dia mencari surat tanah gedung ini ya perlu karena dia memiliki. Nanti pian sangkakan misalnya kalau belum memiliki jadi orang. Nah, ya. Nah, ada rasa memiliki. Karena memiliki lalu ada tanggung jawab. Kita kalau memiliki itu punya tanggung jawab. Yang memiliki barang, dia akan tanggung jawab dengan barang itu. Karena dia memiliki. Coba yang bukan milik dia. Dia akan ada tanggung jawab ya? Enggak. Nah, biasanya kayak itu ya Allah pas ampun seorang menjaga benar gitu kan. Pas pinjam lawan kawan itu ada dijaga gitu. Pas ampun seorang itu lubang sedikit aja dilonggakan sepeda motor ya Allah supaya jangan dilihat. Pas pinjam sepeda motor kawan ngerumbak arus. Ada sepeda motor kawannya Allah. Iya. Nah, karena rasa memilikinya tidak ada, jadi tanggung jawabnya pun tidak ada. Nah, selanjutnya menjaga. Orang yang mencintai itu menjaga. Kalau ada yang merusak berarti bukan mencintai. Ya, dia nih katuju lawan tanaman nih kan. Tanaman, dia akan jaga tanaman itu. Tapi kalau pian rusak-rusak tanaman itu dia cinta lah lawan tanaman. Enggak kan? Nah, enggak. Kepada seseorang begitu juga, kepada alma mater kayak itu juga. Ya, tidak akan merusak nama baik alma mater. Jadi tanggung jawab dia untuk menjaga nama baik alma mater ini. Ya, jangan sampai pakai jas alma mater salahnya singgah di warung Jablay misalnya, kan? Identitas dibawa ke warung Jablay misalnya membuat nama baik kampus rusak, gitu kan?
Itu contoh aja Pak, kan ada Bang yang Nah, selanjutnya ya membahagiakan. Membahagiakan. Saya lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya ada kesetiaan. Selanjutnya lagi memprioritaskan, mengutamakan. Ya silakan Pak Ubaidillah dan Pak Arif ke depan. Depan Pak. Nah, oke. Saya mau izin melanjutkan dulu Pak. Oke. Nah, selanjutnya meningkatkan kualitas diri. Orang yang mencintai tidak akan seadanya, tidak akan apa adanya. Kalau orang ingin dicintai apa adanya, maka yang mencintainya juga akan apa adanya. Jadi kalau hanya seadanya, yang mencintainya itu seadanya juga. Makanya cintailah dengan luar biasa, ingin dicintai dengan luar biasa, sehingga yang mencintai kita nantinya juga seorang yang luar biasa. Oke. Nah, lalu ya ini yang mau saya kaitkan tadi ya. Saya bahas ini ya. Ini sudah tadi bangga ya. Terus ada keinginan untuk memiliki ya, ada rasa memiliki terhadap alma mater kita. Nah, terus ada menjaga nama baik alma mater ya. Kita lanjut membahagiakan ini ikut memajukan alma mater. Jadi tidak cukup dengan menjadi mahasiswa yang mubah saja gitu ya. Harus ada terlibat dalam perbaikan alma mater kita. Itu yang pendapat yang disampaikan oleh teman Anda tadi. Jadi harus terlibat dalam perbaikan alma mater kita. Itu bukti membahagiakan. Jadi seorang yang mencintai ya akan terlibat dalam perbaikan diri orang yang mencintainya. Kalau tidak ada keterlibatan apa-apa dalam perbaikan diri, maka itu bukan cinta. Apalagi menyakiti, bukan cinta. Oke, selanjutnya setia. Setia. Berarti kita maknai setia kepada alma mater. Setia kepada alma mater. Setia itu bolehlah mendua. Boleh. Bolehlah 3. Bolehlah. Masna wa sulasor. Iya. Setia itu ya bagian dari komitmen kita ya kepada alma mater. Nah, komitmen itu kalau dalam bentuk organisasi ya, seperti alma mater jangan ini ya. Jangan terpengaruh dengan yang lain ya. Saya agak kalah jadinya ya karena kedatangan dua bapak ini matanya tuh banyak kesini gitu kan. Iya, karena memang ya kalah ganteng lah sudah gitu ya sama mereka yang berdua ini. Iya, kesini barang bukan biar sementara karena ada yang ke situ. Ya. Nah, kesetiaan ini maksudnya ya kita lebih berkomitmen besar terhadap kampus kita ini daripada yang lain. Dia mungkin punya aktivitas lain di luar dari kampus ini gitu kan ya. Tapi aktivitas yang lain itu ya jangan sampai mengalahkan komitmen Pian, membuat Pian meninggalkan kampus ini. Ada misalnya orang yang di perjalanannya nanti ya ketemu misalnya gawian yang pekerjaan yang menggiurkan, akhirnya dia bekerja dan dia meninggalkan kuliah. Itu berarti dia meninggalkan ya atau dia tidak setia dengan alma mater karena sesuatu yang baru yang lebih cantik itu yang depan tadi. Karena ada yang lebih cantik dia akan meninggalkan alma maternya, dia akan meninggalkan istrinya untuk seseorang yang baru yang lebih cantik. Jangan sampai itu ada komitmen yang besar yang harus dipegang di sini. Jangan sampai nanti ya ketika misalnya sudah ada jabatan dan lain sebagainya ya, lalu kan membuat orang tertarik jadinya ya. Oh ketua BEM misalnya kan, ketua BEM ini kan biasanya banyak diincar, apalagi para politisi misalnya, karena punya masa yang banyak. Lalu ditarik-tariklah ke sana kemari, ya. Lalu hakun gitu kan, ketinggalan tanggung jawab di kampus. Nah itu berarti kada setia. Nah, sama yang tadi seperti itu juga ya. Atau dia jadi mahasiswa tidak melakukan apa-apa nantinya gitu. Nah itu juga bagian dari ketidaksetiaan dia. Oke, selanjutnya memprioritaskan alma mater, mengutamakan alma mater. Kalau ada ya, yang lebih mengutamakan di luar daripada alma mater kita ya, berarti tidak mencintai alma mater kita karena tidak menempatkan alma mater kita di posisi nomor 1. Ya, di posisi pertama, dia tidak memprioritaskan karena lebih memprioritaskan di luar dan menomorduakan alma mater kita. Nah, dan yang terakhir meningkatkan kualitas diri. Ini dengan cara berprestasi ya, dengan sungguh-sungguh belajar sehingga memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
Jadi ini yang penting untuk belajar mencintai alma mater tadi, supaya cinta itu dengan mudah hadir pada diri kita kepada alma mater kita dengan cara ini. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, karena waktunya sudah hampir habis ya, kita mungkin kalau sempat tanya jawab dulu gitu, kalau sempat ya. Ya, nanti kita sambung dengan materi yang selanjutnya. Saya juga ambil bagian di materi yang selanjutnya, sosialisasi koperasi ya, bersama dengan sahabat-sahabat saya ini. Nah, kalau ini Pak Ubaidillah ya, Pak Ubaidillah ini ketua LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Jadi mutu perguruan tinggi ini ada di tangan beliau. Jadi adanya peningkatan setiap waktu ke waktu itu beliau yang ngaturnya. Ini beliau. Dan beliau ini juga merupakan bagian dari koperasi Stit Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Nah, kalau yang di sebelahnya ini Pak Arifullah Humaini ya, ini dosen di MPI. Kalau Pak Ubay tadi dosen di PAI ya. Pak Arifullah Humaini ini selain sebagai dosen juga sebagai bagian dari koperasi Stit Syekh Muhammad Nafis Tabalong juga ya. Beliau membidangi urusan perlengkapan ya, di kepengurusan koperasi Stit Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Jadi beliau ini serba bisa ya. Mengerjakan apa aja bisa. Yang kada bisa tuh nyakiti hati dunia. Oke, baik ya. Saya kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab. Demikian saya tidak tutup dengan salam dulu ya. Ada tanya jawab ya? Iya, tanya jawab dulu ya. Oke, saya tidak tutup dengan salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul Ikhwan yang telah memberikan materi kepada kita hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangan dan sebut dari kelompok mana, satu orang. Ya, ini yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sobi dari kelompok Imam Lahman. Ingin bertanya, kan cinta itu anugerah, tapi pas kita sholat tuh kadang bisa mengganggu khusyuan kita. Apakah itu cinta anugerah atau hanya nafsu belaka? Baik, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Jadi pertanyaannya, cinta itu adalah anugerah, tapi ketika cinta mengganggu sholat kita, apakah cinta itu masih dikatakan anugerah? Itu langsung. Baik, langsung dijawab ya. Jawabannya sih sederhana ya, karena cinta pian mengalahkan kecintaan kepada yang pian sembah. Ya saya nggak nyalakan, mungkin dia cerita temannya gitu ya, bukan dia gitu. Ya, dia cerita temannya. Kalau cinta kita kepada manusia melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala ya, maka sholat kita terganggu. Tapi ketika kecintaan kita kepada Allah Ta'ala itu lebih tinggi ya, daripada kecintaan kita kepada manusia, salat kita gak akan terganggu. Jangankan dengan seseorang waktu gempa jangan hampirnya sembahyang ya Allah. Ada kalau videonya itu ya Allah, luar biasa kecintaannya gitu. Karena di dalam salat dia yakin ya, dia akan dilindungi. Tapi yang ikhtiar itu jangan ditinggalkan juga. Kecintaan kita kepada Allah Ta'ala itu anugerah juga. Bagaimana supaya cinta dengan Allah Ta'ala itu hadir kepada diri kita ya, maka belajar mencintai juga gitu. Caranya ya macam-macam gitu kan ya. Kita, salat itu memang bagian dari mencintai Allah Ta'ala. Memang gitu ya, saya sebutkan. Tapi kalau kita maknai lebih dalam, salat itu bukan bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala ya, karena itu kewajiban kita. Ya. Iya. Benar gak? Iya. Orang yang tidak ada cinta di dalam dirinya kepada Allah Ta'ala saja kadang salat juga gitu. Jadi salat tidak bisa kita maknai sebagai bukti kecintaan, karena itu bagian dari kewajiban. Iya. Satu kewajiban itu nggak bisa dikatakan sebagai bukti. Bukti itu yang lebih daripada itu ya. Kalau bahasa agamanya itu yang sunat-sunatnya lah dijauhi gitu. Iya, yang sunat-sunatnya dijauhi. Kalau misalnya ya saya pernah ya dulu ditanya hobi apa, kata saya hobi itu nonton film. Nonton film itu supaya bisa ngambil pelajaran-pelajaran dari film yang saya tonton. Kamu hobinya apa, kata saya? Saya hobi baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bukan hobi, kata saya, itu kewajiban.
Benar nggak? Tapi kalau mengambil pelajaran dari film-film yang kita tonton, itu kewajiban atau gimana? Itu lebih daripada itu gitu kan ya. Nah, jadi kalau pian mau menambah kecintaan, ya gawi yang lebih-lebihnya. Jangan cukup hanya sekedar kewajiban saja. Ya, kalau biasa berzakat misalnya, lebih daripada itu, harusnya bersedekah, berinfak, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kasih lebih, maka Allah Ta'ala akan kasih lebih juga ke kita, termasuk kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi itu jawabannya gitu ya. Tapi ini yang lebih mendalamnya tuh pagi Rabu enak. Nah, pagi Rabu ya. Jadi kembali saya sampaikan, kalau saya tidak salah itu wajib ya untuk mahasiswa baru ikut majelis di pagi Rabu. Nanti akan diperjelas lah gitu ya oleh yang membidangi urusan itu ya di bagian keagamaannya gitu. Tapi kalau saya tidak salah seperti itu gitu. Nah, itu lebih banyak kan. Yang ngisi Ustadz Razi itu asik ya ngisi. Tadi asik kan ya? Nah, urusan agama tapi disampaikan dengan cara yang ringan gitu ya. Akhirnya kita akan lebih mudah memahami. Oke ya. Baik, saya kembalikan. Sudah cukup? Cukup ya? Ada yang cukup ya? Dicukupkan saja. Iya. Oke, katanya dicukupkan ya karena waktunya tidak cukup. Dicukupkan karena waktunya tidak cukup. Ya, baiklah, biar MPI ke apa ya? MPI, nanti nanya di kelas ya. Saya semester ini masuk ya di semester 1 satu kali ya ada mata kuliah Pancasila ya. Pancasila. Nanti kita bahas di Pancasila itu juga ada bahasan cinta. Cinta kepada negara. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Saya terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan, kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ikhwan yang telah memberikan materi yang luar biasa mengaitkan bagaimana kita menjadi mahasiswa tapi juga harus cinta kepada alma mater dan harus membentuk karakter. Jadi sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, saya simpulkan kawan-kawan dengan beberapa catatan. Mahasiswa harus memiliki karakter, terutama kasih dan cinta. Sebab kasih akan menjadi kisah dan cinta akan menjadi cerita. Tugasmu lukislah kisah dan cerita terbaik di kampusmu. Ketika kau sudah resmi menjadi mahasiswa, bentuklah karaktermu, juga jaga alma matermu. Pesan materi hari ini, kesimpulannya, jadilah mahasiswa yang wawasannya bukan sekadar berkembang diam, tapi akhlaknya juga harus berkembang baik. Karena cinta bukan sekadar kata-kata, tapi cinta adalah aksi nyata. Terima kasih.